Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kendaraan terdapat dua jenis sistem pencampuran bahan bakar dengan udara, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi. Jika Anda belum mengerti cara kerja karburator dan injektor, silahkan cek link di deskripsi. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencampurkan bahan bakar dengan udara pada rasio yang tepat. Karburator menggunakan aliran udara bertekanan rendah yang dihasilkan oleh gerakan piston pada langkah hisap. Karburator hanya bergantung pada gerakan piston untuk mencampurkan bahan bakar. Semakin cepat gerakan piston, semakin cepat juga aliran udara pada venturi karburator. Maka semakin rendah pula tekanan pada venturi, dan bahan bakar semakin mudah untuk bergerak ke venturi. Rasio campuran bahan bakar dan udara tidak berubah pada setiap RPM, selama tidak ada perubahan setelan karburator. Sementara pada sistem injeksi, jumlah bahan bakar yang dicampurkan dengan udara pada injektor diatur oleh Electronic Control Unit atau ECU, di mana jumlah bahan bakar yang disemprotkan injektor diatur oleh ECU dengan mempertimbangkan berbagai input sensor. Sensor-sensornya yaitu bukaan throttle, suhu mesin, tekanan intake manifold, kadar oksigen, kemiringan motor, posisi keruk as, putaran mesin, dan lain-lain. Jadi jumlah bahan bakar yang dicampurkan pada setiap RPM-nya bisa berbeda-beda pada injektor. Misalnya, ketika sensor suhu mendeteksi mesin yang masih dingin, ECU akan merespon dengan memberikan lebih banyak bahan bakar agar mesin lebih cepat panas, sehingga mesin injeksi tidak memerlukan choke. Atau misalnya pada putaran tinggi, jika sensor oksigen mendeteksi kadar oksigen yang tinggi pada sisa pembakaran, merupakan tanda bahwa mesin kekurangan bahan bakar. Maka ECU akan menambahkan pasokan bahan bakar agar mesin tidak kehilangan tenaga. Begitu juga dengan sensor-sensor lainnya yang mempengaruhi ECU untuk mengatur pasokan bahan bakar. Jadi, sistem injeksi bersifat dinamis, di mana pada setiap putaran mesin, ECU telah diprogram untuk melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai macam kondisi. Sehingga injektor dapat memberikan pasokan bahan bakar dengan tepat pada ruang bakar, tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan suplai bahan bakar. Menjadikan sistem injeksi ramah lingkungan dan lebih efisien dibandingkan karburator yang bersifat statis, di mana campuran bahan bakar dengan udara pada karburator hanya ditentukan oleh gerakan piston dan kondisi udara di saluran masuk. Sisi negatif dari sistem injeksi adalah ECU sangat bergantung pada sensor-sensor dan pasokan listrik, sehingga jika ada satu saja sensor yang bermasalah, maka suplai bahan bakar juga akan bermasalah. Mesin bisa kekurangan tenaga, bisa boros, atau bahkan tidak dapat dinyalakan. Sementara karburator adalah komponen yang dikendalikan secara mekanis, sehingga tidak bergantung pada pasokan listrik, pompa, dan sensor-sensor. Selain harganya yang jauh lebih murah, keunggulan lain dari karburator adalah mudahnya proses penyetelan dan perawatan. Pengguna dapat mengatur setelan irit atau bertenaga hanya dengan sebuah obeng. Silahkan komen jika ada yang kurang atau yang salah dari video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.